kontekstual, ada jadi kadang-kadang eh, apa Islam yang teks ya sebagai sesuatu yang tidak bisa dirubah, kemudian ada Islam yang konteks gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah Islam itu harus menyesuaikan dengan zaman karena kalah karena Islam itu bukan tulus zabani wal makan gitu ya. Tapi karena memang kondisi yang berubah seperti COVID-19 kemarin itu kan sebetulnya itulah yang dimaksud sebagai Islam kontekstual gitu ya. Bagaimana cara beribadah kita kemudian di situ ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Jadi em, karena kedaruratan maka ada sedikit berubah tentang masalah kerapatan kita di dalam masalah sholat misalnya gitu ya. Saya kira banyak hal yang kemarin berubah ketika COVID-19. Nah, itu kan COVID-19 itu adalah lingkungan konteks ya, konteks kita. Kita orang Islam, kita tinggal pada lingkungan. Itulah konteks namanya. Itulah namanya Islam yang. Jadi seperti itu ya. eh Kita akan sedikitlah nanti belajar tentang paradigma dekatan gitu. Jadi orang beragama itu kan menggunakan akal pikirannya untuk bisa menerjemahkan, mentafsirkan apa yang diturunkan gitu. Oleh siapa? Oleh para mufasir tentu saja yang memiliki kapasitas itu. Kalau kapasitas kita sebagai orang awam ya, kalau sudah ada pada makom sebagai orang host ya yang layak menafsirkan ya silahkan saja dengan ilmu yang sudah mumpuni cukup. Tetapi kita sebagai orang am, sebagai pengkonsumsi dari hasil dari tafsir dan juga syarah para musonif kitab hadis dan tafsir itu misalnya. Lah, pengantar di Islam itu nanti dasar-dasar tentang itu saja sih sebetulnya yang akan kita kuasai. Di sini para ustadz dan asatidzah tentu saja sudah mengenal lah tentang masalah itu. Pengantar di Islam itu sebetulnya hanya saja ini kita dikemas dengan satu buah mata kuliah gitu ya. Sebuah mata kuliah. Misalnya kita akan belajar tentang karena ini PAI ya. Ada pendidikan Islam itu mencakup tiga aspek. Aspek i'tiqadiyah, aspek hulukiyah, dan aspek ubudiyah. Misalnya gitu ya. Aspek etikodiah itu adalah aspek akidah, khuluqiyah akhlak, ubudiyah ibadah, misalnya gitu. Bagaimana akidah, akhlak, ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan terkadang. Atau kadang-kadang itu memang sudah dipisahkan oleh manusia sehingga manusia itu sering berbenturan pendapat itu karena memang terpisahnya itu. Ada orang itu menggunakan sudut pandang dari sisi em, akidah, yang satu dari sisi akhlak. Akidah, akhlak itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Makanya dalam sebuah mata pelajaran juga akidah dan akhlak. Em, dalam Al-Quran banyak sekali ya contoh pengibaratan tentang akidah dan akhlak yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana orang yang berakidah itu bisa dipastikan dia memiliki akhlak gitu ya. Akhlak bersumber dari akidah. Akidah yang kuat akan mendatangkan akhlak yang kuat gitu. Eh, Banyak sekali ayat itu mencontohkan kita dengan ibarat-ibarat dan sebagainya. Misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba lihatlah orang yang mendustakan hari akhir itu, hari kiamat itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu menghardik anak yatim tuh, dolim, berbuat dolim. Wala yahuddu ala
ta'amil miskin gitu. Mencegah orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi orang yang mengingkari iman ya terhadap hari akhir, dia tidak memiliki iman terhadap hari kiamat, hari pembalasan, hari hisab dan lain sebagainya. Em, atau lemah di dalam memiliki akidah itu, maka dia akan menjadi apa tadi? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim itu adalah orang yang sudah tidak berdaya, gitu ya. Anak yatim tuh coba bayangkan itu sangat tidak berdaya. Dia tidak memiliki ayah yang melindungi, gitu ya. Apalagi yatim piatu tidak punya ayah ibu, masih kemudian dizalimi, berbuat zalim ya, atau syaifi ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berbuat zalim ini. eh, yang harusnya hartanya tidak diambil kita ambil, yang harusnya tidak dicaci maki kita caci maki, harusnya disayang tidak kita sayang dan sebagainya. Muslim harusnya menyantuni tidak kita santuni, padahal itu tetangga dekat, padahal kita tahu dan sebagainya. Jadi orang yang tidak punya akid, orang yang kurang berakidah atau bahkan tidak punya atau kurang, gitu, dia akan memiliki akhlak seperti itu. Eh, Padzalikal ladzi yad'ul yatim misalnya. Orang yang sudah nggak berdaya, masih anak kecil. Yatim itu kan anak kecil yang dia belum sampai usia balik, terbebas sebagai apa sebagai anak yatim. Anak kecil belum bisa berpikir, dewasa belum balik itu, terus kemudian tidak ada pelindung, masih kita aniaya. Kemudian oleh hudu ala ta'am. Orang miskin itu juga sama. Ini malah wala ya hudu ala ta'amil miskin gitu ya. Ya, di situ maka ada kaitan erat antara akidah dan akhlak. Akidah akhlak menjadi satu kesatuan. Tetapi kadang-kadang juga terpisahkan di situ banyak kasus sehingga terjadi perdebatan di manusia. Lah bagaimana pendekatan akidah, pendekatan akhlak, pendekatan ibadah itu tidak terpisah gitu ya. Tidak terpisah menjadi satu kesatuan misalnya gitu ya, yang holistik, yang menyeluruh. Ini saya kira nanti masuk di dalam, kalau dalam bahasa itu namanya objek formal ya, bagaimana itu cara pandang pendekatan kita di dalam memahami satu fenomena yang masyarakat berkaitan dengan keagamaan Islam misalnya gitu ya. Ya, saya kira itu kurang lebih gambarannya, contoh-contoh. Nanti kita mulai dari hal yang dasar sederhana. Ini Afwan untuk RPS itu belum selesai anak susun karena anak baru mengampu pengantar studi Islam kali pertama ini, jadi belum bisa dibagikan. Kalau makul yang lain tadi sudah dibagikan semua, Alhamdulillah. Ini insya Allah pekan depan lah dibagikan untuk apa berkenaan dengan RPS pengantar studi Islam. Untuk kuliah kita, insya Allah nanti skemanya per apa per pekan itu ada pada jam ini, tetapi kita nabrak sholat asar ya Mbak ya. Nah, Betul Ustadz, Ustaz. Terus kita nabraknya sampai jam berapa? 15.20 masuknya lagi Ustaz. Kita studi Islam. Bentar. Eh, oh ini saya udah gabung ke Zoom. Kita istirahat pada pukul berapa, Mbak, Mas? 15.20 Ustaz. 15.10. 15.10 istirahat, 20. kemudian nanti kita sambung lagi gitu. iya Ah, 15.40. Sampai jam 16 berapa? sampai 16.30 Ustaz. Berarti setengah lima kita berakhir ya perkuliahan kita. Ya tidak Iya. apa-apa. Jadwalnya kita memang harus terpisah. Kemudian yang jadi masalah itu adalah sholat asar yang tidak bareng ya antara Wita
eh, WIB ya, Nah, WIB Ustaz. kita WIB itu enggak bareng, selisihnya juga lumayan itu antara timur, tengah dan barat. Maka nanti fleksibel aja lah, kembali kepada Binbas Pusat di Jogja. Jadi nanti kalaupun ada yang mau izin, ya langsung saja nanti sholat. Untuk presensi nanti bisalah disusulkan gitu ya, bisa disusulkan. Afwan Ustadz belum presensi tadi misalnya gitu, maka nanti akan bisa kita lakukan presensi ulang. Begitu saja mungkin ya secara mudahnya. Zulkarnain Abdullah bin Sujak, ada enggak? Bener nggak ini kelas ini? PBS semester 3, Ustaz. Ya bener kan kayaknya. Zulkarnain Abdullah bin Sujak, Lestari Puji Astuti, salah. Benar, Ustaz. Hadirah, Betul, Ustaz. Ustaz. Jadi, Lestari Puji Astuti hadir nggak? Hadirah, Ustaz. Ya baik. Oki Aulia Al-Fajari, Hadirah Ustaz. ya. Sebentar, saya mau tanya ini pertemuan pertama kan? Lestari Puji Astuti dari mana? Aduh. Dari Kulon Progo, Ustaz. Oh, Kulon Progo, Binbas Pusat ini berarti. Nah, Ustaz. Hmm. Okti Aulia Al-Fajri, Dari Kebumen Ustaz. cabang Kebumen ya. Enggak Ustaz, Kebumen. Oh, berarti nggak Binbas yang calon cabang Kebumen juga ada ya? Kurang paham itu Ustaz. Ada itu. Masjid yang kalau dari sini kanan jalan itu. Nabila Salsabila, Nah, Ustaz, Hadirah dari dari mana? dari Balikpapan, Ustaz. Oh, jauh. Oke. Nah, Abidah Rahmah, Hadirah, Ustaz. dari mana ini? Dari Bekasi. Bekasi. Gifar Aska Mumtaza, dari mana? Gifar izin, Ustaz. Oh, izin, baik. Nah, Oke. Berlian Nurani Ikhlas Setiawati, Hadirah dari mana ini? dari Karanganyar. Baik. Harishatun, Hadirah, Ustaz. dari mana? Tuban, Jawa Timur, Ustaz. Hmm. Atikah Rahmah Az-Zakiyah, Hadirah Ustadz dari mana? dari Semarang. Semarang. Iya Ustadz. Cukup langka ini dari Semarang kadang-kadang. Ya, kemarin ada sih satu dua ya memang. Hmm. Oke. Eka Lutfiah, Hadirah, Ustaz. dari mana? Jakarta. Jakarta. Jauh. Tidak ada cabang juga di sana. Siti Saidah, Hadirah, Ustaz. dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi. Nur Aini Wison Hasan, Hadirah Ustadz dari mana? dari Gorontalo Ustadz, Gorontalo, jauh. Azkia Sulawesi. Tahu Rizki, Hadirah Ustadz dari mana? dari Karanganyar. Karanganyar Solo. Oke. Iya. Ahya Nur Faza, Hadirah dari mana? dari Mana? Jogja. Hmm. Ya, baik. M Sapri M Zeno, M Sapri M Zeno, jadi kayaknya ada ya. Fajar Yasin Gunawan, Hadir, Ustaz. dari mana? Dari Cikarang, Bekasi, Ustaz. Baik. Sofi Auliensia, Hadirah Ustadz dari mana? Bangka Belitung Ustadz. Jauh ya.
Fadia Ditafa Handayani. Fadia Ditafa Handayani. Sudah Udah keluar, keluar. Ustaz. Oh, udah keluar. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustadz. Dari mana? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. ST Teguh Utami. Hadir Ustaz. Itu artinya apa ST? Siti Ustaz. Oh, Siti. Baik. Dari mana? Dari Jakarta Ustaz. Jakarta. Najwa Lupita Jabir. Hadir. Dari mana? Kebumen. Ya. Nurul Farah. Hadir Ustaz. Dari mana? Ana dari Batam Ustaz. Batam. Jauh banget tuh. Saya lagi masih sampai Malaysia. Didik. Supatmadi. Hadir Ustadz. Dari mana? Klaten. Dekat. Imran Wala Kombih. Hadir Ustaz. Dari mana ini? Aceh. Aceh. Jauh. Umu Abdurrahman Khonsa. Alberah. Dari mana? Dari Lombok. Zahiroh. Zahroh ya, maaf. Hadir Ustaz. Dari mana? Lombok. Mana? Madura. Lombok. Oh, Lombok. Lombok, Ya. Lombok. Ya, Zulkarnain Abdurrahman bin Sujak. Hadir nggak? Saya Alpa ya. Ada yang kelewatan? Para mahasiswa-mahasiswa semuanya? Enough ya? Yakfi? Yakfi Ustadz. Yakfi, Ustaz. Yakfi. Ya. Eh, Ana simpan berarti. Baik, gini, para mahasiswa, karena ini pertemuan awal, nanti kita habis asar tidak usah kita lanjutkan, tidak apa-apa ya, karena ada takziah di tetangga desa itu, selatan desa cukup dekat, kira-kira 200 meter dari rumah itu meninggal dan dimakamkan ba'da asar. Kalau misalnya nanti anak izin takziah kita tidak lanjut bagaimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Labas, Iya, Ustadz, labas. Ustaz, tidak apa-apa. Iya, fun nanti gitu saja. Oke, yang pertama nanti kita untuk kuliah kita konsepnya kita diskusi saja lah ya. Kalau untuk tugas makalah mungkin kita pending saja karena ya biasanya di mata kuliah yang lain juga sudah banyak tugas ya. Nanti malah pusing kalian. Antum Betul, semua Ustaz. tugas, Banyak sekali, Ustaz. banyak Ustadz. sekali ya. Nanti kita diskusi-diskusi saja. Kemudian untuk tugas nanti ya di sela-sela itu aja yang ringan-ringan gitu aja lah ya. Kita nanti lebih banyak diskusi gitu. Eh, tugas makalah itu em, saat ini menjadi sesuatu yang menakutkan sebetulnya kalau bagi saya selaku dosen itu ya. Karena apa? Karena saya banyak menemukan mahasiswa itu banyak yang menulis apa yang tidak dia tulis, eh, membaca apa yang tidak dia baca gitu ya. Jadi dia itu mengetahui presentasi apa yang tidak dia tulis sering seperti itu. Jadi fenomena seperti ini sudah banyak sekali. Jadi eh, tugas makalah dia tidak menulis, tidak mengetik dan tidak membaca, tetapi itu ada nama dia dan kemudian dipresentasikan. Itu sudah sangat sering sekali gitu. Lah, hal seperti ini sebetulnya yang diperlukan itu adalah keterampilan kurasi data, ya. Jadi kalau informasi pada zaman dulu itu data dan informasi itu sedikit, tetapi terkurasi dengan baik gitu. Jadi dulu tuh buku itu langka gitu, tulisan itu langka. Eh, untuk mencari apa sebuah buku itu butuh perjuangan yang luar biasa.
orang menulis buku itu penuh dengan perjuangan gitu. Dari kata per kata, dia mengerti apa yang dia tulis, dia kurasi datanya itu. Belum lagi ketika masuk editorialnya. Editor buku itu membaca, kemudian mengoreksi kalimat demi kalimat, gitu. Ini adalah bentuk buku pada zaman dulu yang sangat minim dan sulit kita temukan, tetapi terkurasi dengan baik. Jadi dulu gitu. Lah, dengan teknologi informasi berbasis internet ini, kemudahan didapatkan, kemudian banjir informasi dan banjir data. Maka di situ apapun bisa dibuat dengan mudah gitu ya. Ah, tetapi tidak terkurasi dengan baik. Jadi banyak data, banyak informasi, tetapi tidak terkurasi. Dulu sedikit informasi, sedikit data, tetapi terkurasi dengan baik. Dulu kita tidak khawatir ketika membaca sesuatu, mengambil sesuatu dari referensi. Sekarang kita penuh kekhawatiran ketika mengambil sesuatu dari bacaan yang kita baca. Maka keterampilan kurasi data itu sangat diperlukan gitu ya. Kurasi data. Bagaimana kita mengkurasi data sehingga kita bisa cek and recheck. Lah, makalah itu kenapa ya eh, sering saya tidak tugaskan kepada mahasiswa itu karena memang tidak adanya kurasi data terhadap produk berupa makalah itu yang kemudian didiskusikan, dipresentasikan dan lain sebagainya. Nah, maka di situ eh, keterampilan kurasi data itu penting, harus harus dimiliki. Lah, eh, kita nanti akan diskusi ya, materi-materi tentang pengantar studi Islam itu kita diskusikan, tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian nanti di sela-sela itu ya nanti ada tugas tetapi yang ringan-ringan saja. Itu mungkin konsep besar kuliah kita ya. Jadi eh, bacaan jurnal yang terakreditasi Sinta misalnya itu kan mencerminkan jurnal yang terkurasi dengan editorial yang baik gitu. Semakin kualitas Sintanya semakin tinggi, ya kita anggap saja itu sudah terkurasi datanya dengan cukup detail oleh tim editorial gitu ya. Nah, maka nanti kalau bacaan jurnal ya carilah jurnal yang Sinta gitu ya. Meskipun juga banyak fakta jurnal Sinta tapi tidak terkurasi dengan baik gitu. Karena apa? Bayar gitu. Karena bayar terbit tetapi tidak dieditorial dengan baik sehingga kita baca sampah itu ya misalnya. Buku juga sama, gitu. Buku ISBN sekarang ini begitu mudahnya terbit sehingga tidak terkurasi dengan baik yang kita baca juga sampah. Jadi itu ya teman-teman. Em, Nanti bisa di apa, pelajari RPS yang akan Anda kirim. Jadi RPS-nya nanti Anda kirim di grup WhatsApp ya di dalam proses penyusunan gitu. Saya kira kalau berkenaan dengan pengantar studi Islam itu kita nanti akan sampai pada apa satu apa pendekatan mendekati Islam berada di negara seperti Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi Indonesia itu sudah ditakdirkan menjadi fakta sebagai negara yang multikultural. Ini bukan pilihan gitu ya. Jadi kalau dalam konsep itu ada sesuatu itu sifatnya given, ada sesuatu sifatnya will. Kalau dia itu given itu merupakan anugerah pemberian yang sudah ada. Kalau yang will itu adalah sesuatu yang bisa didesain, diadakan gitu. Lah, multikultural yang ada di Indonesia, berbagai macam perbedaan, keanekaragaman, ini saya kira sesuatu yang given nih.
Given itu sesuatu yang sudah ada, ditakdirkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mentakdirkan negara ini berbagai macam agama dan lain sebagainya, suku, bangsa, agama. Lah, ini kemudian Islam ada di sebuah negara yang seperti itu. Maka eh, nanti kita akan berbicara tentang masalah bagaimana kita itu menggunakan pendekatan di dalam memahami fenomena keagamaan Islam yang ada di tengah masyarakat, misalnya, gitu ya. Eh, Nanti kita akan berbicara tentang masalah unity of knowledge, bagaimana konsep kesatuan ilmu pengetahuan, gitu ya. Bahwa ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui ayat-ayatnya. Ayat Allah itu ada ayat Qur'aniyah, teks, ada juga ayat kauniyah, alam semesta, dan kemudian meneluskan berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka nanti ada unity of knowledge. Konsep kesatuan ilmu pengetahuan sebagai satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk bisa memandang segala macam perbedaan itu, misalnya gitu ya. Jadi lakum dinukum waliyadin sebagaimana yang kita sudah tahu dalam agama itu bisa lebih dikedepankan di Indonesia sehingga tidak terjadi berbagai macam pertikaian. Kemudian ud'u ila sabi li rabbika bil hikmah wa mau'izat bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Jadi bagaimana ketika mengajak mendakwahkan ajaran kita itu dengan hikmah, ya, dengan penuh hikmah, memberikan pelajaran yang lebih mendalam terkait masalah apa yang kita sampaikan, berarti dengan baik, gitu, berkesan baik. Wal mau'izatil dan eh, dengan kata-kata yang baik, gitu ya, cara yang baik. eh itu saya kira eh, kita butuh berbagai macam eh, pendekatan di dalam memahami itu semua. Kalau kita berkaca pada kasus Indonesia misalnya Ambon, gitu ya, bagaimana Muslim dan non-Muslim bertikai. Jadi di Ambon itu ada teman dari Ambon, gitu ya, pernah menceritakan kalau kita bertemu dengan non-Muslim, kalau kita tidak disembelih, dia menyembelih kita, gitu. Jadi tergantung siapa duluan, gitu. Kalau dia tidak kita sembelih, maka kita akan disembelih mati, gitu ya. Nah, konflik agama yang ada di Ambon misalnya itu saya kira menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Indonesia itu sangat besar potensi konfliknya, gitu ya. Ketika disudut sedikit saja bisa luar biasa itu. Bagaimana kita tidak bisa beribadah dengan tenang, khusyuk ketika terjadi konflik, itu saya kira hikmah yang harus kita ambil dari kedamaian yang ada di negara kita, yang harus dijaga, yang harus dirawat. Nah, ini berkaitan dengan paradigma, paradigm, cara berpikir, pendekatan, ya. Pendekatan yang harus dikuasai. Nah, nanti mata kuliah pengantar studi Islam itu ada kita menyentuh pada aspek-aspek itu, ya. Bagaimana Quri'ah yang terjadi pada masalah fikih, misalnya fikih. Jadi di mazhab fikih ada banyak hal itu bagaimana itu bisa terjadi dan sebagainya. Eh Imam akidah, gitu. Jadi furu'iyah itu ada pada wilayah akidah, pada wilayah akhlak, pada wilayah apa eh, ibadah, ubudiyah, semuanya. Nah, ini bekal-bekal tentang masalah firqah furu'iyah, cabang-cabang dalam masalah ilmu fikih, akidah, akhlak ini saya kira ya tidak detail berkenaan dengan seperti apa ini seperti apa, tetapi secara garis besar nanti juga itu akan menjadi bagian dari pembahasan kita, ya, sehingga eh, kita bisa saling mengerti, ya, berbagai macam perbedaan
Ada yang dibolehkan semua, ada yang ini lebih kuat dari ini, berbagai macam hal. Surah Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani misalnya, Bismillah apakah masuk? Yang satu bilang tidak, yang tidak ayat ini dipisah, yang Bismillah masuk ayat ini digabung dan lain sebagainya. Ini saya kira menjadi hal yang harus dimengerti gitu ya oleh mahasiswa itu. eh Itu saja saya kira pengantarnya, kita tidak akan lebih detail pada bagaimana unity of knowledge itu nanti. Itu nanti akan saya jelaskan nanti aja eh, dalam diskusi-diskusi kita di mata kuliah ini. Untuk pertemuan pertama, Ana izin ya, ini di sini sudah jam 15, eh, setengah 4 itu dimakamkan. Jadi saya harus sholat asar dan kemudian langsung takziah ya. Atau mungkin takziah dulu di tempat takziah, untuk sholat asarnya nanti menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di takziah. Karena ini 200 meter dari rumah juga gitu ya. Eh, Tidak masalah ya, anak izin ya. Nah, Oke, Ustadz nggak Ustaz. apa-apa. Labas, Iya. Ustaz, labas. Ini sudah kuliah dari pagi tadi jam 7 ya, sama saya. Ya Ustadz. Dari Iya, jam Ustaz. 7. Betul, saya juga dari jam Betul. ngajar belum selesai sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Nanti bisa saya kirim RPS-nya. Sampai ketemu pekan depan. Mungkin hadam ini syukron ala ihtimamikum jami'an. Hayana tatim hadad ders bikiraati kafaratil majlis ma'an. Subhanakallahumma wa Subhanallahumma wa bihamdik. bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair, illallah. Ustaz. Khairan, Ustaz.